Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam kopi silaturahmi, salam Ampala. Berjumpa lagi dengan saya Adin Klembo di channel Ampala Surprise. Pada malam hari ini kita telah kedatangan sahabat Ampala Surprise, yaitu Mas Marcos atau Mas Jil atau lebih biasa diakrab Mas Jilor ya. Iya. Untuk sahabat-sahabat Ampala yang menyaksikan video ini dan belum subscribe, kami harap bisa subscribe, share, like, dan komen agar bisa memotivasi kita untuk membuat video-video terbaru lainnya tentang pengalaman gunung atau video-video selanjutnya. Pada malam hari ini kita akan mengulik sedikit pengalaman dari sahabat kita Mas Jilor, yang mana kita ketahui Mas Jilor sebelum melakukan pendakian bersama Ampala, beliau juga sudah sering melakukan pendakian di gunung mana saja, yang pada malam hari ini kita akan mengorek pengalaman beliau. Untuk pada malam hari ini saya akan bertanya kepada Mas Jilor, sejak kapan sih Mas Jilor ini menyukai olahraga ekstrim pendakian gunung? Sejak tahun 2014 saya menyukai olahraga naik gunung yang ekstrim ini. Awalnya sih saya coba-coba diajak temen, terus pertama kali saya daki itu Gunung Gede Pangrango Jawa Barat ya. Di daerah Jawa Barat, Bogor. Itu sebelum bergabung dengan Ampala ya? Sebelum bergabung dengan Ampala, iya. Sama rekan-rekan kerja saya dulu. Berarti satu rekan kerja yang sehobi ya? Sehobi, iya. Dan untuk bersama Ampala sendiri, gunung mana yang pertama? Untuk pertama kali sama Ampala itu di Gunung Sindoro Sumbing kalau nggak salah. Tepatnya tahun berapa itu? Tepatnya tahun 2016 kalau nggak salah ya. Bersama itu ada Gaok, Baban, Buet, sama Sardung, sama saya itu berenam. Berarti pada 2016 berarti sebelum atau sudah di Ciremai? Sebelum di Ciremai. Sebelum di Ciremai ya. Kalau di Ciremai kan tahun 2016 juga. 2016. Iya. Berarti sebelum di Ciremai. Ciremai itu kalau nggak salah habis Lebaran. Berarti Sindoro dulu baru dulu Ciremai ya? Ciremai, iya. Itu gunung-gunung pertama yang ditaki Mas Jilor bersama Ampala ya? Iya. Gunung mana sih yang menurut Mas Jilor paling berkesan? Entah itu dari yang bersama Ampala atau Mas Jilor? Gunung yang paling berkesan itu di Merbabu. Dari treknya, dari pemandangannya itu dapat view-nya semua. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Nah, alasan sendiri atau motivasi Mas Jilor sendiri menyukai olahraga pendakian gunung ini apa sih? Alasannya sih pertama, satu, coba-coba, lama-lama ketagihan. Nah, yang kedua, alasan yang kedua itu
ngopi lur. Ngopi ngeteh lur. Tadi yang satu coba-coba, lama-lama ketagihan. Nah, alasan yang kedua itu buat ya motivasi diri sendirilah. Dia tahu tentang alam keindahannya. Kalau pengalaman yang paling berkesan nih sama teman-teman Ampalan ya selama mendaki selama Ampalan. Pengalaman yang paling berkesan sama teman-teman Ampalan yang positif. Iya, yang positif juga yang apalah yang menurut Mas Bilo paling berkesan lah. Waktu ke Gunung Sumbing itu pengalaman yang berkesan banget bagi saya. Apa nih yang membuat berkesan? Itu waktu naik ke Sindoro ya. Kan awalnya dari rumah tujuannya dua, Sindoro sama Sumbing. Pertama Sindoro dulu nih. Sindoro saya berenam, berangkat dari Brebes pagi siang ya. Sekitar jam 9 nyampe ke base camp mana? Sindoro berarti. Sindoro apa namanya? Mas Ucit tahu nggak? Base camp Sindoro tahu nggak Mas Ucit? Kledung. Iya. Nyampe Kledung itu maghrib sore lah, nyampe Kledung. Di sono istirahat dulu, tidur, mulai trekking itu habis subuh. Habis sholat subuh kalau nggak salah mulai trekking. Nyampe, tapi di sono nggak nyampe puncak. Alasannya ada badai belerang turun. Nah, kita berenam sepakat nggak dilanjutin. Berarti nggak sampai puncak itu. Turun lagi. Cuma foto-foto di atas jurang lah, tebing gitu. Iya. Itu yang sangat berkesan. Berarti pertama pendakian sama Ampala Sindoro ya? Sindoro. Iya, Sindoro. Berarti sama nih. Saya juga pertama pendakian sama Ampala Sindoro sama Sumbing. Habis itu lanjut ke Sumbing. Sindoro Sumbing, lanjut ke Ciremai. Berarti posisinya sama. Cuma mungkin suasana beda ya. Waktu pertama saya mendaki di Sindoro kan kalau nggak salah tahun 2007 kalau nggak salah, antara 2007 2006 lah. Itu lu masih gundul, nggak tahu waktu itu udah lebat kalau waktu saya udah. Emang pengalaman waktu naik Sindoro juga hampir sama sih. Selama pendakian nih ditemani sama lebatnya hujan. Waktu itu cukup sama, sampai dari puncak kalau di Sindoro kita sempat bermalam di puncak. Kalau saya dulu bermalam di puncak, turun juga dari puncak sampai bawah hujan, nggak ada berhentinya. Kalau dulu saya, tapi alhamdulillah nggak sempat nemuin badai sih. Tapi kalau di Gunung Sumbing ada kendala nggak? Di Gunung Sumbing kita pernah Ada. nyasarin orang juga. Ya maaf nih kalau rekan-rekan dari Jakarta yang ingat dulu naik Gunung Sumbing antara tahun 2006-2007.
ada yang pernah menunjukkan jalur yang seharusnya ke kiri terus ke kanan, itu kita yang Itu pelakunya blender. salah ngasih jalur, masih nggak tahu jalur, karena posisinya kita juga di situ pertama naik jalur Sindoro baru sebelum sebelum jalur baru. sebelum persimpangan jalur baru jalur utama masih di bawah baru jam posisi kita hujan. Kalau mereka sih enak pakai raincoat semua kan. Iya. Kalau kita berteduh dulu di gubuk petani, dari kejauhan udah kelihatan persimpangan nih, nggak taunya yang ke kanan tuh jalur khusus petani di sekitar. Berarti yang orang Jakarta lewat jalur petani. Dan setelah kita hujan agak kita lanjut, nggak taunya si Orang Jakarta. orang-orang itu artinya di seberang. Kalau sektor gunung kan hubungan gunung ada kan, hubungan itu lembah, hubungan gunung lagi. Nah, maksudnya kita di sini, mereka di sana. Nah, kita panggil-panggil nggak dengar kan. dengar. Nah, dua dari orang dari Ampala inisiatif untuk mengejar, untuk membelah lembah kan. Akhirnya nihil, nggak ketemu. Itu berapa orang mas? Kalau kita 5 orang. 5 orang. 5 orang itu para senior semua. Alhamdulillah saya masih waktu itu masih diberi kesempatan untuk mendaki bersama para senior. Salah satunya Mas Bang Tela, Bang Bagai, Bang Praja, terus Bang Gabluk, terus saya sendiri 5. Ya kalau diceritain banyak lah momen-momen seru di situ waktu pertama mendaki Sindoro Sumbing. Kan sekarang kita hanya pengalaman tentang Mas Silur nih. Iya. Di Sindoro Sumbing apa sih yang berkesan nih sama mendaki Sindoro Sumbing? Itu waktu mendaki di Sindoro Sumbing itu cuma rombongan saya doang itu. Pas nyampe base camp nggak ada orang dari mana atau dari mana, dari Jakarta itu nggak ada. Itu pas nyampe di situ cuma rombongan saya doang. Naik juga nggak nemuin orang daki. Kalau pendakian cuma grup kita doang ya. Iya. Saya juga pernah ngalamin waktu itu di Cerme juga. Di Cerme saya mendaki 2 orang, saya sama Cuma Bang, 2 orang doang. Iya, sama bersama Bang Gereja. Nggak lama habis mendaki Sindoro Sumbing. Nah, waktu itu kan saya masih baru ya, masih semangatnya lah. Ayo habis naik Sindoro Sumbing langsung stay langsung Cerme 2 sama Mas Gereja. Waktu itu kita modal nekat doang, budget minim banget. Saya cuma waktu tahun segitu saya cuma punya budget 50.000. Tahun berapa itu? 2007. 2007. Awal 2007 saya cuma budget 50.000 dan Mas Praja cuma budget 75.000. 25. Ya dari sini biasalah ngompreng kan, nyari tumpangan, bus, alun-alun. Tapi kalau dulu mah enak ya, bisa ngompreng, bisa Ya. naik kereta juga bisa ngompreng. Sebenarnya sekarang juga bisa, cuma kan sudah beda gaya. Kita gaya. Kalau pendakian dulu kan dari start dari rumah itu sudah petualangan. Kalau sekarang kan kalau nggak naik transportasi ya naik sepeda Sepeda motor. motor kalau sekarang. Jadi start petualangannya mulai dari kaki gunung. Kalau kita kan dulu enggak, keluar dari rumah udah mulai petualangan.
Untuk logistik gimana dulu sama sekarang? Wah beda banget lah. Kalau sekarang kan udah tahu safety pendakian gunung kan, jadi makanya logistik dan peralatan sudah Komplit kalau komplit. sekarang. Nggak kayak dulu. Kayak dulu kan itu modal nekat seadanya dengan budget yang minim, yang seharusnya transportasi juga mempunyai budget tersendiri kan, itu kita budget segitu udah plus transportasi plus logistik. Kalau dulu kompor nggak kayak sekarang, kompor juga udah bagus kan. Tapi pakai gas yang kecil itu dulu atau minyak tanah gitu? Nggak, dulu kita pakai spiritus. Oh, spiritus. Jadi gas tuh ibaratnya kayak apa ya, hanya buat antisipasi. Tapi udah ada. Udah ada. Cuma kan dengan budget segitu beli gas berapa ya kan, jadi ya mungkin kalau ada sisa gas kemudian yang dulu kita bawa buat antisipasi, kita pakai kompor alam lah, pakai spiritus dengan harga yang terjangkau kan. Logistik juga kalau sekarang udah komplit kan, obat Udah macam-macam, dari obat P3K juga Iya. udah komplit semua kalau sekarang mah. Kalau dulu gimana? Itu logistik paling obat nggak ada yang bawa obat, nggak ada yang bawa obat sama sekali. Cuma logistik paling kita bawa beras, bawa mie instan, udah sayur-sayuran kita minta di petani sekitar. Iya, seadanya lah, benar-benar seadanya. Nggak kayak sekarang udah tahu resiko, safety, jadi beda jauh. Kalau dulu emang petualangannya benar-benar terasa, nggak kayak sekarang. Enak lah. Nah, untuk pengalaman yang seram-seram nih selama mendakian gunung, pernah nggak? Kalau buat pengalaman serem-serem, alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah. Kalau serem-serem Sebelum atau sesudah sebelum Ampala? atau sesudah ya. Kalau pengalaman yang paling seru nih sama Ampala, gunung mana itu? Pengalaman yang paling seru Gunung Ciremai itu, rombongan dari rumah berapa motor itu, seru ya, ibarat buat liburan lah di situ. Pengalaman paling seru. Kalau nggak sana berapa orang ya? Antara 10-an aja ya? 10-an ada, iya. 10-an orang ya? Waktu itu Mas Udit juga ikut ya? Mas Ucit ikut. Nah, buat sahabat-sahabat Ampala nih, ada promosi nih buat Mas Udit nih. Berapa hari lagi Mas Udit, mungkin tayangnya video ini mungkin berbarengan dengan pernikahannya Mas Udit. Tanggal berapa Mas Udit? 12-13 Maret ya. Tepatnya hari Sabtu Minggu guys. Sabtu Minggu. Untuk teman-teman Ampala, monggo bareng-bareng hadir. Kita nobar nih di Yang rumahnya jauh Mas merapat, Udit. yang merapat mendekat. Kita ngobar lah, ngopi bareng, sharing-sharing, sekaligus mengucapkan selamat atas pernikahannya Mas Udit dengan Mbak Siapa Mas? Eti. Engti katanya. Buat teman-teman Ampala nih, Mas Suci sudah menyediakan semuanya untuk teman-teman Ampala yang ngopi-ngopi bareng ya Mas Suci ya. Sayangnya Mas Suci nggak mau duduk sini bareng sama kita. Itu jong sini Mas. Itu. Saya lagi pusing. Mikirin ijabnya nanti gimana ya. Katanya udah latihan berkali-kali cuma grogi terus, masih salah mulu katanya. Nah, pengalaman Mas Hilor nih
sama mendaki. Ini kan udah lama ya vakum ya, nggak pernah naik lagi ya. Udah lama banget mas semenjak nikah. Sebenarnya sih pengen naik lagi tapi belum sempet. Mau ada rencana lagi nggak? Insya Allah ada, kalau rencana mah ada pasti. Habis ucit Habis nikah ucit aja ya acaranya. Bisa jadi insya Allah. Atur aja mas. Itu agendanya Mas Ucit nah. Karena semuanya yang menyediakan Mas Ucit katanya. Mas Ucit. Sponsor utama. Katanya Mas Ucit, ayo siapa aja yang mau naik, berapa orang kita yang tanggung katanya. Logistik ada semua katanya. Tenang. Sahabat Ambala yang mau ikut tinggal komen aja ya guys. Tinggal ngisi list yang mau ikut siapa aja. Ntar Mas Ucit menyediakan semuanya. Sambil ngata ya Lura, saya lagi break dulu ngopinya. Kalau dari kemarin ngopi mulu, karena ternyata ya teh tuh. Mas Aden, saya mau nanya nih. Nah ini jangan sulit-sulit, saya nggak bisa soalnya. Mas Aden kan naik gunung semenjak tahun berapa mas? 2006. Sampai terakhir berarti 2000. Wong terakhir apa namanya Wong? Negara Bajur Wong, ketiga Wong. 2020 Wong ya. 2020 kalau nggak salah terakhir. Pendakian yang jauh di mana mas? Saya dekat semua, saya nggak punya perlengkapan, nggak punya budget, nggak punya banyak. Sekitaran sini doang ini. Pulau Jawa gitu. Nggak jauh-jauh lah. Kurang main saya, mainnya nggak jauh. Ada hal-hal mistis juga. Mau diceritain semua. Kalau ceritain semua kayaknya nggak. Ya yang paling berkesan lah menurut Mas Aden, yang paling berkesan, paling serem ya di mana? Selamat. Gunung Selamat. Selamat sama Bang Jolo, Mas Daam, Mas Taud, dan Mas Betul. Ya, salam buat Mas Taud, Mas Betul, Mas Daam, Mas Jolo. Mas Betul yang di Korea. Pengalamannya, wah, itu gimana tuh ceritanya itu? Dengar saya sangat ekstrim banget itu katanya. Dari mana ya mulainya ya? Wah, dari bawah mulai pendakian juga udah mulai janggal, banyak janggalan lah ya. Kalau berbicara soal penampakan itu dunia, iya, penampakan sekitar mungkin ada 3 atau 4 sosok lah yang nampak di depan. Mungkin itu waktu ngecamp atau waktu jalan? Waktu di jalan sama ya kebanyakan di jalan. Lebih tepatnya saat turun, karena ya paling ekstrimnya saat turun itu. Saat turun sama pas di batas vegetasi antara gunung dan hutan, di tempatnya kalau diselamatkan lapangan lah. Itu nyampe puncak? Alhamdulillah enggak. Itu kenapa nggak jadi nyampe puncak? Ya salah satu teman kita ada yang drop. Tapi kondisi cuaca aman atau badai atau? Aman, cuma sesekali kabut turun, kita berhenti dulu, kabut hilang, naik lagi, turun lagi, berhenti dulu. Akhirnya mungkin karena salah manajemen waktu juga sih ya,
kita mau ke puncak juga udah kesorean juga, jadi itu kita putusin kita sampai atas Pelawangan aja, ke sampai puncak. Wah, sebelum ini waktu itu headlamp kita bawa headlamp 3 nih, center 1, headlamp 2, tersisa hanya center doang yang dibawa oleh Abdullah. Itu mati semua berarti. Yang satu hilang entah kemana, yang satu headlamp saat mau ke puncak hilang juga, tinggal juga. Jadi kita berlima nih, posisinya Mas Yolo bawa center di depan, leader, terus di belakangnya Bang Jolo, Mas Daam, nggak pakai penerangan sama sekali. Di belakang Mas Daam, Abdul sama juga nggak pakai penerangan sama sekali. Belakangnya Abdul, Mas Saud, untungnya sebelum pendakian Dia beli korek nih. korek yang ada senternya penerangan. Nah, dia cuma penerangan itu. Nah, kalau saya waktu dulu kan HP-nya belum canggih-canggih ya. Iya, masih. Saya nggak ada senternya. Saya pakai mengandalkan cahaya HP. layar. Layar HP. Saya posisinya sweeper di belakang. Ya, dari perjalanan turun itu banyak kejadian-kejadian yang dibilang ekstrim lah. Tapi alhamdulillah nggak ada yang kesurupan. Alhamdulillah juga kesurupan sih, enggak, cuma momen-momen seru, momen-momen gentingnya, momen ekstrimnya banyak lah. Nah, selama Mas Silor sebelum pendakian bersama pengalaman mana yang paling seru? Gunung mana nih? Belum bersama Ampala. Sebelum bersama Ampala paling seru itu Merbabu. Nggak, ceritakan lah awal mulanya gimana. Itu kan saya berangkat ke Merbabu dari Jakarta sama teman-teman Jakarta lah, sama teman-teman pendakian Jakarta. Itu nyampe ke Semarang, itu naik kereta ya. Naik kereta nyampe ke Semarang, dari Semarang naik lagi mobil kayak semacam elek gitu ke Salatiga. Itu pengalaman yang seru sih menurut saya. Salatiga berarti 7 ya? Iya. Saya lewat jalur situ, turunnya lewat jalur Selo kalau nggak salah. Atau nah, pengalaman yang paling seru di mana itu waktu pas pendakiannya? Pas di puncaknya kan, kalau nggak salah Gunung Merbabu puncaknya ada 3. Dari jalurnya itu udah ekstrim juga, cuma sejengkal tanah Dan setapaknya ya. setapaknya. Kalau waktu naik Sumbing itu Mas Jiro udah banyak ojek ya di bawah ya? Ya, itu waktu naik Sumbing saya juga teman-teman naik ojek dari base camp ke pos 1, naik ojek itu. Itu untungnya Mas Jiro Untungnya udah ada. Kalau saya pura-pura ojek, nggak ada ojek sama sekali. Karena
bisa dibilang tingkat petualangannya itu kenapa bukan membandingkan ya, lebih asli mah dulu daripada sekarang. Ya kalau sekarang mah jalur-jalur udah enak. Cuma bedanya ada atau mengganggu selama menjadi gunung, naik gunung tuh sekarang terabaikan. Kalau dulu naik gunung ya dengan niat yang benar, naik gunung cuma naik gunung gitu kan. Kalau Nah, sekarang kalau sekarang naik gunung buat ya gaya-gayaan kebanyakan. jadi Selfie, wah saya ini di agak puncak ini. hunggu sama warga sekitar ataupun dengan penghuni gunung yang sangat juga sekarang terabaikan. Nah kayak dulu kan saya bilang karena niatnya emang bener, seminim apapun peralatan kita, minim budget kita pun alhamdulillah selamat, nggak terjadi apa-apa. Nggak kayak sekarang peralatan komplit, logistik komplit, tapi banyak yang sasar, banyak yang hilang. Ya mungkin salah satu faktornya mungkin kurangnya sopan santun sama pendakian gunung ya, mungkin salah satunya. Nah, hikmah apa yang diambil dari selama mendakikan gunung Mas Ciro? Hikmah yang dirasakan oleh Mas Ciro sendiri nih. Hikmahnya Dari setiap pendakian Mas gunung. menguji kesabaran. Hikmahnya Kalau pesan-pesan buat sahabat Ampala yang lain atau para pendaki gunung yang lain apa nih? pesannya buat generasi yang malah apa Ya gimana? buat generasi Ampala silakan, buat pendaki gunung yang lain juga silakan. Pesannya ya jangan Pesannya apa nih, Pak Mas? apa ya pesannya ya, pesan-pesannya buat pendaki pesan-pesannya pesan-pesannya apa nih? Ya jangan lupa buat safety belt yang izin seneng senggu Ampala berikutnya lah. Ya pesan-pesan buat generasi Ampala nih, kalau mau naik gunung jangan lupa safety, terus persiapannya juga fisiknya harus dijaga. Itu sih. Gitu ya. Ya. Untuk malam ini sekian dulu Mas Kilera, karena mungkin waktunya juga udah malam. Mungkin Mas Ro juga ada kesibukan sendiri buat nanti paginya. Terima kasih nih sudah berbagi pengalaman. Terima kasih banyak juga Mas. Ampala Brebes. Untuk teman-teman Ampala Brebes, satu lagi pesan saya yang selalu saya tekankan, pendaki gunung
luruskan niat. Ingat, selama mendaki gunung jangan mengambil apapun selain gambar, jangan meninggalkan Sampah. apapun selain jejak, jangan membunuh apapun selain waktu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share, like, dan komen untuk terus memacu kita agar terus membuat video-video berikutnya. Cukup sekian dari saya dan Grembo, dan Mas Jil. ucapkan salam lestari, salam kopi Salam. silaturahmi, salam ampala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi